Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elita Hurnisa dari kelas A1 Program Studi PGSD dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan NIM 2186206040 dengan mata kuliah Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manusia dan perkembangannya. Nah, apa sih itu konsep manusia? Menurut Dri Jakarta, manusia adalah makhluk yang berhadapan dengan dirinya sendiri. Tidak hanya berhadapan, tetapi juga menghadapi. Artinya mirip dengan menghadap soal dan menghadap kesukaran. Manusia melakukan, mengelola diri sendiri, mengangkat dan merendahkan diri sendiri. Manusia dapat bersatu dengan dirinya sendiri, dia juga bisa mengambil jarak dengan dirinya sendiri. Nah, pengertian manusia menurut latar belakangnya yaitu ada 3. Yang pertama, ada manusia adalah animal rasional, hayawan natki, dan hewan yang berpikir yang menitik beratkan pada kemampuan manusia berpikir. Dan yang kedua, ada manusia adalah pollution, homo socius, dan makhluk sosial, yaitu menitik beratkan pada pembawaan kodrat manusia hidup bermasyarakat. Dan yang terakhir 3, ada manusia adalah homo economicus dan makhluk ekonomi yang menitik beratkan keistimewaan manusia menggunakan simbol-simbol. Nah, di sini ada hakikat manusia secara utuh. Ada beberapa pendapat atau pandangan tentang manusia ini. Yang pertama, A, ada aliran materialisme. Yang B, ada aliran spiritualisme. Yang C, ada aliran dualisme. Nah, saya akan menjelaskan atau menjabarkan satu-satu. Yang pertama ada A, aliran materialisme, yaitu aliran ini memandang manusia sebagai kumpulan dari organ tubuh, zat kimia, dan unsur biologis, yang semuanya itu terdiri dari zat dan materi. Manusia berasal dari materi, yaitu makanan, minuman, memenuhi kebutuhan fisik, biologis, dan seksual dari materi, dan bila mana manusia akan terkapar dalam tanah lalu diuraikan oleh benda organik hingga menjadi humus yang akan menyuburkan tanaman. Sedangkan tanaman akan dikonsumsi manusia lain yang dapat dan dilahirkan anak manusia baru. Dan yang B, ada aliran spiritualisme, yaitu atau serbaroh. Aliran ini berpandangan hakikat manusia adalah roh atau jiwa. Sedang zat atau materi adalah manifestasi dari roh atau jiwa. Aliran ini berpandangan bahwa ruh lebih berharga, lebih tinggi nilainya dari materi. Nah, itu yang disebut dengan aliran spiritualisme. Dan yang terakhir ada aliran dualisme. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari 2 substansi, yaitu jasmani dan rohani, badan dan roh. Kedua substansi ini masing-masing merupakan unsur, asal yang adanya tidak tergantung sama atau satu lainnya. Lanjut, dan yang B, itu ada manusia menurut pandangan Islam. Nah, apa sih yang dimaksud dengan menurut pandangan Islam itu? Al-Quran memperkenalkan 3 istilah kunci atau key term yang digunakan untuk menunjukkan arti pokok manusia, yaitu ada al-insan, kata basyar, dan kata al-nas. Yang pertama di sini ada kata al-insan. Apa itu kata al-insan? Dalam Al-Quran sebanyak 65 kali dipakai untuk manusia yang tunggal sama seperti ins. Sedangkan untuk jamaknya dipakai kata an-nas, unnasi, innisyan, dan an-nasi. Hampir semua ayat menyebut manusia dengan menggunakan kata al-insan. Nah, itu yang disebut dengan kata al-insan. Dan yang kedua ada kata basyar. Apa yang dimaksud dengan kata basyar? Kata basyar adalah dipakai untuk menyebut semua makhluk hidup, baik laki-laki maupun perempuan, baik satu ataupun banyak. Kata ini memberikan referensi kepada manusia sebagai makhluk biologis
yang mempunyai bentuk tubuh yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan jasmaninya. Dan yang terakhir itu ada kata al-anas. Apa yang dimaksud dengan kata al-anas? Kata ini mengacu kepada manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dalam arti al-anas ini paling banyak disebut dalam Al-Quran, yaitu 240 kali. Nah, selanjutnya C. Ada wujud, sifat, dan dimensi manusia. Menurut kaum eksistensialis, atau dalam Titra Raharja dan Lasulo, wujud sifat hakikat manusia meliputi sebagai berikut. Yang pertama, ada kemampuan menyadari diri. Yang kedua, ada kemampuan bereksistensi. Yang ketiga, ada kata hati. Yang keempat, ada moralitas. Yang kelima, ada tanggung jawab. Yang keenam, ada rasa kebebasan. Yang ketujuh, ada kewajiban dan hak. Dan yang terakhir, ada kemampuan menghayati kebahagiaan. Lanjut, yang D terakhir, ada implikasi dalam dunia pendidikan. Nah, implikasi dalam dunia pendidikan itu sangat berperan dalam pilihan-pilihan manusia, yaitu kehancuran atau pengembangan manusia yang merusak atau mendidik, membangun, yang mematikan atau memberi kehidupan, yang menciptakan atau menghancurkan. Jika pendidik berorientasi pada persiapan masa depan dan bukan kepada manusia, maka pendidikan dapat menjauhkan manusia dari kemanusiaannya. Dan tak seorang pun dapat mengetahui dengan jelas dan pasti. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.